Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, baik jasmani ataupun rohani, sehingga masih bisa menjalankan aktivitas bagaimana biasa. Salawat beriringan dengan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari jalan keburukan menuju jalan kebenaran, menuju nikmatnya iman, menuju nikmatnya Islam yang sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Oke sahabat, kembali saya akan sampaikan di channel Kultum Channel hari ini terkait dengan prinsip-prinsip bermuamalah. Di video yang dulu ya, yang sudah pernah saya upload terkait dengan muamalahnya, ruang lingkup, dan hari ini kita coba sama-sama belajar berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah, karena ini terjadi pada diri kita ya, di keseharian kita, maksudnya keseharian kita, karena ini berkaitan dengan duniawi ya, apa yang dilakukan manusia di muka bumi ini dan hubungannya antara manusia dengan manusia, hablum minan nas. Nah, ini perlu kita juga mengerti prinsip-prinsipnya. Oke, sahabat semuanya, prinsip bermuamalah ya. Yang pertama, setiap tindakan muamalah harus dilaksanakan atas dasar prinsip tauhidullah, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, prinsipnya harus tauhidullah atau ketuhanan ya. Jadi walaupun berbicara tentang duniawiyah, tapi juga tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip ini memiliki arti kesinambungan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat. Seluruh persoalan muamalah di duniawiyah yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan ukhrawiyah. Jadi itu. Jadi segala pada prinsipnya ya, prinsip bermuamalah yang pertama itu tadi. Intinya bahwa ketika kita bermuamalah tidak boleh menyampingkan urusannya dengan ukhrawi atau dengan Tuhan. Jadi dunia dan akhirat. Jadi harus seimbang, tidak dipisah-pisah. Ini duniawi saja, ini akhirat saja. Jadi ketika kita berbicara muamalah harus seimbang antara dunia dan akhirat. Makanya tauhidullah yang harus kita pegang, sehingga nanti ketika kita melakukan bermuamalah sesama manusia, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Prinsip yang kedua, setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pada pertimbangan akhlakul karimah. Ya. Jadi yang kedua itu berkaitan dengan tindakan kita ketika bermuamalah, itu harus mempertimbangkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, perilaku yang baik, budi pekerti yang baik ya, nilai-nilai moral yang baik
Itu yang berarti bahwa ketika kita urusan dengan manusia, kita juga harus mempertimbangkan akhlakul karimah, bagaimana moral kita, ya, seperti apa, ya, seperti kejujuran, ya, tanggung jawab, keterbukaan, profesional, saling suka, kasih sayang, kesetiakawanan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ketika kita menjalin hubungan antara manusia dengan manusia, itu yang harus dilakukan, karena kita saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ketika kita dihadapkan dalam situasi pekerjaan, maka apa yang harus dilakukan? Ketika kita diberi tanggung jawab, ya, maka kita harus memegang amanah itu dan dijalankan dengan baik, dengan prinsip jujur, ya, keterbukaan, profesional ketika dalam jalankan sebuah tugas atau pekerjaan, dan saling mengasihi, menyayangi, ya, antara sesama manusia, sesama muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi dalam konteks bukan saling menyayangi ataupun mencintai dan tanda kutip, ya, tapi karena kita ini sesama manusia, ya, kita harus saling menyayangi. Intinya apa? Ketika ada yang membutuhkan, ya, kita peduli dengan mereka. Ada yang kekurangan, kita peduli dengan mereka. Itu prinsipnya. Di prinsip yang kedua ketika bermuamalah itu mempertimbangkan tentang akhlakul karimah. Dan itu tadi karena akan berkaitan dengan manusia dengan manusia, jadi perilaku kita dengan sesama kita. Yang ketiga, sahabat semuanya, yang ketiga, setiap tindakan muamalah harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Ya, dalam bermuamalah harus memperhatikan pemeliharaan kemaslahatan umat untuk agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Hal ini dapat dicapai dengan menghindari setiap bahaya atau segala sesuatu yang merugikan manusia. Yang ketiga, ketika bermuamalah, tindakan yang harus dilakukan atau tindakan yang dilakukan dalam bermuamalah itu harus bertujuan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia bagi manusia. Jadi semua harus ada pertimbangan baik dan buruknya ketika ini diputuskan, ketika ini dilakukan. Bagi kita bagaimana, bagi manusia yang lain bagaimana, bagi saudara-saudara kita bagaimana, bagi agama kita bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan dan menjadi bagian dari prinsip bermuamalah. Yang keempat, setiap yang dijadikan objek muamalah harus halal dan thayyib. Halal dan baik maksudnya, ya. Baik bermanfaat dan tidak membahayakan atau merugikan. Nah, objeknya itu halal lagi baik, ya. Karena dalam Islam itu yang baik belum tentu halal. Kenapa? Contohnya ketika kita mencari nafkah atau mencari uang, ya, bagaimana mencarinya itu juga harus dipertimbangkan, karena halal dan thayyiban. Jadi halal lagi baik, jadi harus ada kata-kata halalnya dulu. Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan yang tidak halal, itu juga tidak baik. Contohnya apa? Ketika kita berjualan, ya, contohnya berjualan
barangnya bagus, baik. Apa? Karena kita berjualan seumpamanya cabai ya, berjualan cabai, barangnya bagus, baik ya. Tetapi apa? Tetapi ketika kita menjual kepada pembeli ya, kita mengurangi timbangan. Sebenarnya itu barangnya baik ya, hasil uangnya pun baik. Tetapi dengan adanya kita mengurangi timbangan setiap penjualan kita ya, seumpamanya kalau 1 kilo ya 10 on kan, kita kurangi ke 100 on 1 kilo, kita kurangi berapa garis saja di timbangan. Nah itu sudah tidak halal lagi ya, namanya seperti itu. Terus apa ya, semua kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi kita, samanya kita apa namanya memakan buah-buahan, itu kan halal, buah-buah yang dihalalkan seperti jambu, apel, atau makanan lainnya. Tetapi bagaimana cara mengambilnya, beli atau mencuri? Ketika itu mencuri, itu juga sudah tidak halal, walaupun dia baik untuk dimakan. Oke sahabat semuanya, itu yang keempat, prinsipnya setiap yang dijadikan objek muamalah harus halal dan baik. Kuncinya ada 2, tidak boleh hanya 1. Berarti sesuai dengan apa yang prinsip yang pertama ya, antara dunia dan ukhrawi itu tetap harus berkolaborasi. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada diunggulkan, dan sama-sama untuk bagaimana bisa berjalan antara dunia dan akhirat. Yang terakhir prinsip bermuamalah pada dasarnya boleh ya, karena ini berkaitan dengan duniawi ya, maka hukum bermuamalah itu pada dasarnya boleh ya. Tinggal bagaimana nanti banyak penjelasan berkaitan dengan bermuamalah atau berkaitan dengan dagang, pasti ada nanti prinsip-prinsip bagaimana berdagang dalam Islam. Jadi semuanya akan diatur di dalam Islam ya. Setelah di dalam Al-Quran, ada hadis ya. Nanti juga diperjelas di fikih atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke sahabat semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.